Halo Sobat Alur Film, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Kali ini saya akan rangkum sebuah film Korea berjudul Fabricated City tahun 2017 yang bercerita tentang seorang gamer online yang difitnah sebagai pembunuh sadis wanita di bawah umur. Dibintangi oleh Ji Chang, pemeran drama Korea The K2 yang fenomenal. Tidak salah jika film ini kemudian mendapat perhatian yang cukup luas. Bahkan film ini mendapat nilai 6,9 di IMDb rating. Tidak perlu panjang dan lebar lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah akan diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Kwon Yu nampak sedang terlibat dalam permainan game online dengan tim pasukannya untuk menjinakkan bom di suatu kota. Kwon Yu berperan sebagai Daejang atau pimpinan bersama anggota lainnya, yaitu ada Taeolbo, Hyung Nim, dan Yong Dosa. Di mana setelah berhasil menjinakkan bomnya, Daejang harus mati terbunuh dan permainan pun berakhir. Kwon Yu dipuji karena permainannya sangat keren walaupun akhirnya harus mati. Dan untuk merayakannya mereka bermaksud untuk bertemu langsung. Namun Kwon Yu menolaknya karena tidak memiliki uang. Di sela pembicaraan itu tiba-tiba ibunya Kwon Yu meneleponnya dan memintanya untuk segera pulang untuk mematikan ketup gas di rumahnya yang lupa dimatikan. Tidak lantas pulang, Kwon Yu malah kembali main game. Namun, tiba-tiba deringan ponsel di sebelah biliknya tidak henti-hentinya berbunyi. Karena penasaran, Kwon Yu mengangkatnya dan terdengar seorang wanita berbicara tentang ponselnya yang tertinggal dan meminta Kwon Yu untuk mengantarkannya ke rumahnya dan dia akan memberikan imbalan sebesar 800.000 won. Akhirnya, Kwon Yu mendatangi rumah perempuan tersebut dan sesampainya di sana, rumah itu nampak sepi bahkan pintunya pun tidak terkunci. Dan karena perempuan itu nampaknya sedang mandi, Kwon Yu akhirnya menyimpan ponselnya dan mengambil uang imbalan yang sudah disiapkan perempuan itu di kamarnya dan kemudian bergegas pergi. 핸드폰 갖고 왔는데요. 아, 오셨어요? 여기 문 열어놓으면 위험하니까. Keesokan paginya saat Kwon Yu terbangun dikejutkan dengan kedatangan polisi yang langsung menangkapnya dengan tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan perempuan di bawah umur. Dan bahkan terdapat bukti pisau berlumuran darah di dekat mejanya, ditambah bukti lainnya berupa rekaman CCTV dan sidik jari Kwon Yu di TKP. Berita pembunuhan keji itu pun sudah tersebar di media, yang langsung diketahui pelakunya adalah Kwon Yu, seorang mantan atlet taekwondo yang dipecat dari timnas dan kemudian kecanduan video game kekerasan. Kwon Yu sendiri kebingungan karena merasa tidak melakukannya, namun bukti-bukti yang mengarah kepadanya sangat kuat. Selain pisau dan rekaman CCTV, juga DNA di TKP dari kertas tisu ditemukan air mani Kwon Yu. Ibunya Kwon Yu yakin anaknya sudah dipitnah dan berusaha meyakinkan orang-orang bahwa anaknya telah dipitnah. Namun yang diterima adalah cacian dan makian. Bahkan si pengacara publik yang bernama Min Cheong-sang pun nampaknya tidak mempercayai omongan ibunya Kwon Yu. Malah saat di persidangan terkesan membiarkan Kwon Yu saat divonis hukuman seumur hidup ditambah isolasi secara permanen dari dunia luar dan ditempatkan dalam penjara level 1 pembunuhan. 피고인 권유는 모든 피고인에 대한 성폭력 범죄의 처벌을 무기징역에 Saat berada di penjara, Kwon Yu harus menghadapi bulian dari sesama napi yang berkuasa di sana, yaitu Ma Deok-so. Namun Kwon Yu terus menyangkal telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan dan bahkan menghajar Ma Deok-so. Alhasil Kwon Yu harus menerima pukulan bertubi-tubi dari anak buahnya Ma Deok-so yang marah. 너 이걸로 들었지 이거. 끝까지 잡았다. 끝까지 안 했습니다. 안 했습니다. Bahkan petugas sipir yang melerai pun malah menyalahkannya dan membuatnya harus menerima hukuman isolasi selama 80 hari di ruang yang sempit dan gelap. 권유 징벌방 30일이다. Suatu hari, Kwon Yu ditemui ibunya yang didampingi oleh si pengacara. Ibunya mengatakan bahwa ada orang yang memiliki bukti bahwa Kwon Yu tidak berada di TKP pada saat kejadian. Dan dengan bukti itu, ibunya akan mengajukan banding atas kasusnya. 강간범 아들 둔 엄마 되기 싫다. 너 여기서 반드시. Hari-hari berikutnya dilewati Kwon Yu dengan pengucilan dari siapapun di dalam penjara. Dan tentu saja siksaan dari Ma Deok-so dan anak buahnya yang tidak henti-henti. Namun semuanya dilewati Kwon Yu dengan tegar demi ibunya. Suatu hari, Kwon Yu nampak didekati oleh laki-laki tua pembunuh sadis yang nampaknya bersimpati kepadanya karena yakin Kwon Yu bukanlah orang yang mampu melakukan pembunuhan sadis.
Merasa mendapat simpati dari orang yang cukup ditakuti di sana, Kwon Yu mulai rajin melatih kembali keahlian bela dirinya secara diam-diam, dan bahkan mulai berani menatap Ma Deokso tanpa rasa takut sedikit pun. Merasa tidak dihargai dan diremehkan, Ma Deokso bermaksud memberikan pelajaran kepada Kwon Yu saat berada di ruang mesin. Namun Kwon Yu sudah mempersiapkan diri melakukan perlawanan dengan membuat senjata panah yang terbuat dari benang dan paku yang kemudian mampu melumpuhkan anak buah Ma Deokso dan melukai Ma Deokso sendiri di lengannya. Beberapa hari kemudian, Kwon Yu mendapat kunjungan lagi yang dikiranya adalah ibunya, namun ternyata yang datang adalah si pengacara, yang memberikannya kabar tentang kematian ibunya yang menurut si pengacara, ibunya bunuh diri akibat tak kuat menahan stresnya. Malam harinya, Kwon Yu bermimpi bertemu ibunya yang menangis karena kesedihannya. Kehilangan harapan setelah kematian ibunya membuat Kwon Yu bertekad untuk kabur dari penjara. Hingga suatu hari, Ma Deokso yang berencana melukai Kwon Yu tidak menyangka akan mendapat perlawanan dan malah harus terkena tusukan pisau Kwon Yu di pipinya. Kwon Yu sendiri dengan sengaja kemudian menusukkan pisaunya ke perutnya sendiri, sehingga keduanya harus dilarikan ke rumah sakit. Di dalam perjalanan ke rumah sakit, Kwon Yu berhasil kabur setelah melumpuhkan para sipir yang menjaganya. Dengan luka di tubuhnya, Kwon Yu terus berlari sampai akhirnya menemukan dua orang turis yang sedang membutuhkan mobilnya. Kwon Yu ikut membantu mereka membutuhkan mobilnya dan kemudian ikut menumpang dengan mereka sampai ke bandara. Bahkan mobil itu pun akhirnya diberikan kepada Kwon Yu karena dianggap mobil bobrok. We bought it for 200,000 when we first came to Korea. Malam harinya, Kwon Yu mendatangi si pengacara dan menanyakan tentang orang yang memiliki informasi tentang keberadaannya saat kejadian untuk membuktikan alibinya. Namun menurut si pengacara, itu hanyalah laporan palsu dari orang yang iseng. Si pengacara kemudian memberikan kalung milik ibunya kepada Kwon Yu. Tapi tiba-tiba polisi datang ke tempat tersebut karena ternyata si pengacara sudah melaporkan keberadaan Kwon Yu di kantornya secara diam-diam. Beruntung Kwon Yu berhasil melarikan diri. 어머님 유품이야. 자네 일은 내가 어떻게든 더 알아볼 테니까 그냥 자수해. Selanjutnya tanpa sengaja saat Kwon Yu membuka akunnya saat mencari informasi kasusnya, mendapat pesan rahasia dari rekan main gamenya yaitu Teo Bo Hyung Nim yang menyimpan bukti CCTV tentang kejadian sebenarnya yang sudah dihapus dan telah direkayasa seolah-olah Kwon Yu lah pelakunya. Teo Bo lalu meminta Kwon Yu untuk menemuinya di sebuah kedai. Dan tanpa mengetahui siapa Teo Bo sebenarnya, Kwon Yu mendatangi kedai tersebut. Di sana dia melihat seorang pria setengah baya dan seorang perempuan yang tiba-tiba duduk di mejanya. Ternyata Teo Bo adalah seorang wanita bernama asli Ye Wol. 형님 보냈어요? 내가 털보라고. 퍼니터 커플. Mereka segera menuju ke kediaman Teo Bo dan tidak berserang lama datang juga teman bermain game lainnya. Ada Yong Dosa, sang penjinak bom, ada Demolition, ahli spesial efek di film, dan pria setengah baya Yong Bae, seorang dosen arsitektur. Mereka sepakat akan membantu Kwon Yu menyelesaikan kasusnya. 그런 모습 보여주기 좀. 다들 이게 여긴 용도사. 여백엠이 지방대학 건축과 교수인데 영화 특수효과팀에서 일해. 영화 보면은 Teo Bo ternyata seorang hacker yang telah mengumpulkan kasus-kasus serupa yang dialami Kwon Yu selama 1 tahun terakhir, di mana kasus-kasus tersebut memiliki kronologi yang sama, yaitu secara cepat dapat terungkap hanya dalam waktu 24 jam saja, dengan bukti-bukti yang sudah terpampang di luar seolah-olah sengaja ditunjukkan kepada orang-orang dan status tersangka sudah terekspos sebelum persidangan dimulai. Demikian pula dalam kasus Kwon Yu, CCTV yang dilaporkan adalah bukti yang sudah direkayasa untuk Kwon Yu. Berdasarkan data CCTV palsu tersebut, semuanya mengarah kepada satu alamat tempat mobil rongsok di Incheon.
Kwon Yu dan Demolition segera menyelidiki lokasi mobil rongsok tersebut. Di sana mereka menemukan ada orang-orang berjas dengan mobil mewah yang mencurigakan baru saja keluar dari sana. Kwon Yu kemudian membuntutinya, sedangkan Demolition menunggu di sana. Ternyata mobil tersebut menuju ke sebuah villa yang nampaknya di sana telah terjadi pembunuhan. Karena banyaknya darah tercecer dan dengan profesional semua jejaknya dihapus seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di sana. Sedang mobil mewah tadi nampak kembali lagi ke lokasi mobil rongsok dan mengeluarkan box alat musik yang dipindahkan ke dalam mobil box pendingin yang telah diubah logonya. Demolition kemudian membuntuti mobil tersebut sampai akhirnya mobil box tersebut masuk ke dalam sebuah gedung. Singkat cerita, malam pun poek, Yongdosa dan si dosen masuk ke dalam gedung di mana mobil box tadi masuk, dan kemudian menyamar sebagai teknisi yang akan memperbaiki kerusakan dengan tujuan meretas sistem jaringan komunikasi gedung tersebut. Sehingga dengan bantuan Tailbo, Kwon Yu bisa menyusup ke dalam gedung tanpa kesulitan. Kwon Yu bermaksud mencari box gitar di mobil box yang dibawa ke dalam ruangan milik seorang artis bernama No Jung Yoon, yang ternyata No Jung Yoon sudah tewas dan mayatnya ada di dalam box gitar tersebut. Namun tiba-tiba datang beberapa orang profesional yang bertugas merekayasa jejak kejahatan di sana, kemudian menyimpan mayat No Jung Yoon dalam sebuah kotak kaca yang dibuat seperti pajangan. Namun tanpa Kwon Yu sadari, keberadaannya di sana sedang diawasi oleh si pengacara melalui sebuah mini kamera yang terhubung dengan sistem komputernya di dalam sebuah ruangan khusus yang hanya bisa dimasuki oleh si pengacara. Jadi ternyata si pengacara inilah otak di balik semua kejadiannya. Kali ini pun mereka sedang menarget seorang wanita bernama Seo Hyung Jun yang akan dijadikan kambing hitam sebagai pelaku pembunuhan No Jung Yoon, persis seperti apa yang dialami oleh Kwon Yu. Pembunuhan No Jun Yoon sebenarnya dilakukan oleh pacarnya sendiri yaitu Cho Yeri, anak dari Cho Sang-dok, seorang presiden dari grup Hyosin. Melalui Seo Hyung Jun ini, kemudian Tailbo mencoba menelusuri jejak pelakunya, sehingga sampailah mereka pada seorang wanita yang dikenal suaranya oleh Kwon Yu sebagai wanita yang menjebaknya mengembalikan ponselnya. 샴푸실로 가실게요. 네. 대장, 도청 어플 깔았어. 잘하셨어요. 보세요. 저기 제가 지갑을 주었는데요. 나한테 전화했었던 여자. 게요? 네. 나 모텔로 유인할 때랑 같은 수법이야. Tidak menunggu lama, Kwon Yu membuntuti wanita tersebut untuk menangkapnya. Namun nampaknya rencananya sudah diketahui oleh temannya yang langsung membawanya pergi. Tidak mau kehilangan saksi pentingnya, Kwon Yu langsung mengejar mereka dengan mobilnya. Namun aksinya tersebut justru mengundang polisi untuk mengejarnya. Dan saat mobilnya mogok, tiba-tiba sebuah mobil truk melaju dengan kencang dan menabrak mobil polisi yang ada di sana. Dan ternyata mereka adalah Ma Deok-so bersama anak buahnya yang sudah dibebaskan dari penjara. Ma Deok-so kemudian menangkap Kwon Yu dan menghajarnya habis-habisan di dalam sebuah gedung kosong. Sementara itu, tim SWAT yang dihubungi oleh Tailbo juga terlihat sudah mengepung gedung tersebut. Dan secara tiba-tiba, komandan SWAT diinstruksikan untuk mundur oleh atasannya tanpa alasan yang jelas. Namun karena Tailbo terus berteriak histeris, akhirnya si komandan menerobos masuk gedung tersebut. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Kwon Yu beralih kabur keluar gedung dan langsung dijemput oleh Tailbo dengan mobil Kwon Yu. Namun posisinya selalu dapat diketahui oleh Ma Deok-so yang mengejarnya. Sehingga saat berhasil mengecoh mobil Ma Deok-so, Tailbo kemudian mengecek alat pelacak yang mungkin ada di tubuh Kwon Yu. Dan ternyata benar saja, alat pelacak itu ada di dalam kalung milik ibunya yang diserahkan oleh si pengacara beberapa hari yang lalu. Sehingga dengan berat hati, Kwon Yu akhirnya membuang kalung tersebut. 뭐해? 전파 탐지기. 아니 때만 집중하시죠. 아니면 다시 빵에 들어가야 돼. Sadar bahwa selama ini yang menjadi biang keroknya adalah si pengacara, penyelidikan pun langsung diarahkan kepadanya dengan memantau setiap sudut gedung kantornya. Namun mereka menjadi heran bagaimana mungkin si pengacara bisa melakukan banyak hal di kantornya yang sangat sederhana itu. Mereka hanya menemukan sebuah ruang besi yang sangat besar di kantornya.
Tailbo yang mencoba meretas data ruangan tersebut ternyata tidak mendapat apa-apa. 대형 금곤 계속 시도하고 있는데 보안벽을 뚫을 수가 없. 그냥 경찰에 신고하자. 나한테 생각이 있어요. Sementara itu di kantornya si pengacara nampak sedang kelabakan karena lokasi TKP pembunuhan No Jun-yoon yang sudah mereka rekayasa telah diobrak-abrik oleh Kwon Yu, sehingga terpaksa mereka memindahkan lokasinya ke tempat lain. Namun tim Kwon Yu pun nampak bergerak berusaha menggagalkan semua rencana si pengacara. Dan ketika lokasi pembunuhan itu dipublish, si pengacara jadi terkejut karena justru Cho Ye-ri juga berada di lokasi pembunuhan itu. Ternyata semua itu adalah perbuatan Kwon Yu dan tim. 걱정 안 해도 돼. 어차피 내 손바닥 안에 있어요. 잠깐 뉴스. 확실하게 살해됐다는 제보를 받고 지금 현장에 출동했습니다. Kwon Yu kemudian menghubungi si pengacara untuk mengatakan bahwa semua itu adalah hasil perbuatannya. Bukannya marah, si pengacara malah senang dan kagum dengan keahlian Kwon Yu. Namun saat melihat sekretarisnya terlihat ambruk di mejanya, si pengacara hendak bersembunyi di ruang khususnya. Namun secara tiba-tiba Kwon Yu juga ikut masuk ke dalam ruangan tersebut dan menghajar si pengacara sekuat tenaga. Kwon Yu kemudian melihat video rekayasa kasusnya termasuk juga tentang kematian ibunya yang tragis. Tentu saja membuatnya sangat marah dan kembali memukuli si pengacara dengan bertubi-tubi. Namun tiba-tiba Tailbo menelepon Kwon Yu dan terdengarlah teriakan Tailbo dan temannya saat sedang diikat oleh Ma Deok-so yang berada di kediaman Tailbo. Kwon Yu segera menyalin semua data di komputernya, namun butuh waktu 30 menit untuk menyalinnya. Sedangkan si pengacara mengancam akan membunuh semua temannya jika dalam jangka waktu 15 menit dia tidak menelepon Ma Deok-so. Tidak menunggu lama, Kwon Yu bergegas menuju ke kediaman Tailbo dan memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Namun si pengacara kembali mengancam akan mengkambing hitamkan Tailbo sebagai pelaku pembunuhan No Jun-yoon dan berita akan dipublis besok hari. Sementara itu di kediaman Tailbo nampak Ma Deok-so akan membunuh semua temannya Kwon Yu. Beruntung Kwon Yu tiba lebih cepat dan langsung memadamkan listrik. Dan dengan keahlian bela dirinya, kemudian Kwon Yu berhasil melumpuhkan anak buah Ma Deok-so sementara. Kesempatan itu kemudian dipergunakan Kwon Yu dan temannya melarikan diri dengan mobilnya. Akhirnya kebut-kebutan yang tak masuk akal pun tak terhindarkan lagi. Sementara itu si pengacara yang terus memantau semua kejadian tersebut kemudian menghubungi polisi dan memberitahu posisi Kwon Yu yang masih menjadi buronan polisi tersebut. Bahkan media televisi pun diberitahu untuk meliput semua kejadian pengejaran tersebut. Namun Kwon Yu rupanya sudah mempunyai rencana untuk menyiarkan video CCTV asli di media televisi dengan menurunkan semua temannya di sebuah kantor TV di mana Tailbo nampak masuk ke dalam ruang komputer untuk melakukan peretasan. Sementara yang lain mencoba mengulur waktu untuk memberikan kesempatan kepada Tailbo mengakses data asli di komputer si pengacara. 위험해질 수도 있어. 후회 없이 싸우자. 라자! 영도사는 대물 지금! 오케이, 대물 좋았어. 다음 단계 준비. Namun sayang, Tailbo berhasil ditangkap oleh Ma Deok-so. Kwon Yu kemudian terlibat penyelamatan Tailbo di jalan dan setelah berhasil menyelamatkannya, kembali Tailbo melanjutkan aksinya melakukan peretasan. Sedangkan Kwon Yu bermaksud untuk menyerahkan diri saat berada di kantor televisi. Sementara itu, si pengacara nampak sangat senang dengan keberhasilannya mempecundangi Kwon Yu. Namun dia lupa bahwa data komputer sudah terakses oleh Tailbo. Alhasil dia tidak bisa lagi mengakses komputernya.
Dan saat itu juga, semua rekaman CCTV asli tersiar luas di media televisi, yang mana memperlihatkan semua rekayasa yang sudah dibuat oleh si pengacara dan timnya. Akhirnya, kebiasaan Kwon Yu bermain game online bersama teman-temannya berhasil membebaskannya dari hukuman, bahkan mengungkap sindikat kejahatan rekayasa kasus lainnya yang dilakukan oleh si pengacara. 지금 보신 모든 사건을 조작한 민 경찰 오빠들 민천상 저 인간 네 핸들은 내가 뽑아왔어 병신아. 사람들은 모두 그 나무를 썩. Tamat. 나는 꿈을 꾸었다. 보았다. 나무는 썩은 나무가 아니다.